Jahat sekali BPN. Ketahuan motifnya, mencabut SHM dalam rangka untuk melayani oligarki untuk menerbitkan SHGB di atas lahan yang dirampas tadi. Tobat ya Anda yang jadi pejabat BPN. Terlalu banyak Anda zalim merampas tanah rakyat, melayani kepentingan oligarki. Saya mau mengingatkan kepada Nono Sampono. Pak Nono Sampono kan sudah tua. Apalagi muslim sama dengan saya. Kita setiap muslim itu ingin agar akhir daripada kehidupan kita itu adalah husnul khotimah. Penghujung yang baik. Karena itu berhentilah untuk melayani kepentingan aguan oligarki. Sudah tahu semua kok rakyat itu siapa yang jahat di proyek PIK 2. Dan kalau hari ini Charlie Chandra dituntut 5 tahun. Ada peran saudara Nono Sampono di sana. Oke lah kita hopeless pada saudara Joko Widodo. Presiden kali ini Pak Prabowo Subianto tolong benahi hukum kita. Jangan lagi aparat penegak hukum itu menjadi alat oligarki untuk zolim kepada rakyat kecil gitu. Aku percaya suami aku tidak melakukan kesalahan. Dia bukan orang jahat, dia bukan penjahat. Dan aku tidak pengen anak-anak aku melihat itu. Gimana aku menjelaskannya? Ayah kamu tidak bersalah, ayah kamu bukan penjahat. Tapi kenapa dia harus begitu gitu? Harus mengalami ini semua. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Dia pernah sekali dia search ke YouTube dengan cari nama Charlie Chandra. Dan itu keluar ada video yang penangkapan yang si Charlie pakai baju tahanan oranye. Dedi kenapa pakai baju begitu gitu loh? Dedi kriminal. Apa yang terjadi dengan anak yang paling besar ini? Di malam-malam dia berdoa. Dia berdoa. Aku bisa lihat dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar dedinya bisa pulang lagi. Dia tanyakan kepada saya, kenapa apa yang dia minta, kenapa nggak langsung, kenapa enggak Tuhan dikasih, ya, kenapa enggak Tuhan nggak kasih? Saya punya keyakinan akan ada putusan yang adil yang diberikan oleh majelis hakim kepada Charlie Chandra, putusan yang akan membuat seorang ayah bisa ya kembali menidurkan anaknya jelang tidurnya. Putusan yang akan mengembalikan seorang istri kembali bisa berkhidmat kepada suaminya. Putusan yang akan memberikan harapan bagi seluruh rakyat. Setidaknya dalam kasus ini, kita bangsa Indonesia masih punya harapan. Negeri ini masih bisa dibenahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu nama yang saat ini tengah menyeruak ke bilik-bilik handphone kita. Nama itu adalah Charlie Chandra. Seorang yang disebut-sebut dikriminalisasi, seorang yang teguh mempertahankan haknya atas tanah yang diwariskan dari orang tuanya. Satu sikap yang dulu mungkin dalam budaya kita pernah dipuji, tapi saat ini orang sudah mulai berpikir karena situasi yang begitu mencekam, mempertahankan hak, kadang-kadang mungkin dianggap satu pilihan yang salah dalam suasana yang sudah terbolak-balik ini. Untuk itu, Madilog kali ini mencoba untuk menghadirkan penasihat hukum Charlie Chandra, Mas Ahmad Kozinuddin, dan kita juga akan mencoba untuk menera, untuk mengukur sedalam apa musibah yang menimpa keluarga Pak Charlie ini. Selamat datang di Madilog. Selamat datang, Mas Ahmad Kozinuddin, Ibu Elsa, Elis, ya terima kasih Ibu Elis Chandra. Selamat datang di Madilog. Saya pertama kali akan bertanya pada Mas Hozin. Ya. Bisa diceritakan dengan singkat tapi cukup komprehensif untuk pemirsa Madilog, bagaimana sebetulnya kasus ini bermula? Pengantar tadi cukup mewakili apa yang hari ini menimpa Charlie Chandra, anak dari Sumita Chandra. Charlie Chandra ini kan anak dari Sumita Chandra yang punya tanah kemudian diwariskan seluas 8,7 hektar dengan SHM nomor 5 Lemo, yang hari ini tanah itu menjadi kawasan PIK 2. Mulanya tanah ini berusaha untuk dibeli dengan cara PIK 2 dengan berbagai dalih, ada hak lain di atas tanah itu,
dengan paksaan, intimidasi sampai kriminalisasi. Tetapi keluarga Charlie Chandra itu hanya mau transaksi, kalau istilah agama itu antarodi, dengan kesepakatan, bukan dengan intimidasi. Sampai akhirnya terjadi proses kriminalisasi, dilaporkan dengan pasal-pasal yang pada akhirnya di SP3, tapi karena target untuk menguasai tanah secara de jure, kalau secara de facto udah mereka kuasai, udah mereka bangun. Target menguasai tanah secara de jure, secara hukum ini belum terpenuhi, akhirnya Charlie Chandra terakhir dikriminasi dengan modus operandi saat Charlie akan memindahkan atau balik nama dari pewaris Sumita Chandra kepada dia dan kakaknya selaku ahli waris. Itu kan harus mengisi formulir 13. Formulir 13 itu formulir permohonan balik nama dasarnya waris di BPN. Di BPN, ya betul. Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional. Formulir itulah yang kemudian dianggap dipalsukan oleh Charlie Chandra, dan kemudian Charlie Chandra ditangkap, ditahan, kemudian dituntut 5 tahun penjara. Apa dalihnya? Dalihnya di dalam formulir itu ada klausa yang menyatakan bahwa isian formulir ini sudah benar, dan kalau ada yang tidak benar, fisik tanah dikuasai oleh pemohon, kalau tidak benar, bersiap bertanggung jawab secara hukum gitu. Padahal nomenklatur tentang redaksi itu bukan tulisan Charlie Chandra. Yang mengisi formulir itu juga bukan Charlie Chandra, tapi notaris Charlie Chandra Sukamto yang diberi surat kuasa. Dan surat kuasa menurut ahli Profesor Suyanto itu juga mengatakan, ya, orang memberikan kuasa untuk balik nama itu bukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada mens rea atau tidak ada niat jahat dari Charlie Chandra untuk memalsukan. Sementara tindakan aktual yang dilakukan di formulir itu adalah tindakan aktual yang dilakukan oleh Sukamto, ya. Bukan Charlie Chandra. Apa namanya? Wakil ya, notaris ya. Pemegang kuasa ya. Betul. Nah, itulah yang intinya akhirnya Charlie Chandra kemudian dituntut 5 tahun penjara. Dan sudah ditahan kan? Kalau 5 tahun ya? Sudah ditahan sejak penangkapan ya. Kira-kira sudah 2 bulanan lah ini ya di masa tahanan begitu. Ya. Dan kemarin adalah pembelaan dari Charlie Chandra. Ada yang menarik menurut saya ya, pembelaannya disampaikan oleh Charlie Chandra secara pribadi. Ini kan Charlie Chandra mewakili 2 minoritas sekaligus kan? Iya. Terutama minoritas dari sisi agama. Charlie Chandra kan Katolik. Oke. Tapi uniknya yang membela justru representasi ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah. Jadi yang menangani adalah ormas besar Islam lah ya. LBH AP Muhammadiyah. Makanya menarik kemarin Charlie Chandra di antara redaksi ucapan terima kasih sebelum masuk ke materi pembelanya, memberikan ucapan terima kasih kepada LBH AP Muhammadiyah. Dan memang Muhammadiyah secara tegas mengadvokasi kasus korban PIK 2, bukan hanya Charlie Chandra, juga korban-korban yang lain. Yang kedua, minoritas dari sisi etnis Tionghoa. Selama ini kan orang-orang yang berjuang melawan kezaliman itu dianggap anti Cina, karena kan pemilik dari PIK 2 itu kan Aguan. Nah, sering kan bazar-bazar Aguan menyatakan ini kan Pak Aguan orang baik, ini jangan anti Cina lah. Tidak, karena hari ini justru korban kezaliman Sugianto Kusuma atau Aguan itu adalah etnis Tionghoa. Makanya kemarin Charlie Chandra mengingatkan kepada kita semua, jangan mengeneralisasi Cina dengan sebuah kejahatan, karena hari ini Charlie pun menjadi korban. Dan Aguan, Anthony Salim itu tidak merepresentasikan karakter Tionghoa secara umum. Artinya kalau Aguan zalim jangan digeneralisasi. Jadi menarik sekali, dan pembelaannya secara rinci menyatakan bahwa SHM yang dimiliki keluarga Sumita Chandra sudah tahun 1988, 35 tahunan lebih, tidak bermasalah. Bayar PBB rutin, dikelola, dikuasai, memang sejak 2015 diokupasi secara ilegal oleh PT MBM. PT MBM itu adalah PT Mandiri Bangun Makmur, anak usaha dari Agung Sedayu Group, yang direkturnya adalah Nono Sampono. Saya perlu berpesan kepada saudara Nono Sampono. Nono Sampono, apa? Beliau kan ini ya, dulu seorang TNI kalau saya nggak salah. Ya, dan Komarinir pernah. Iya. Dan anggota DPD juga pernah beberapa kali. Pada periode ini saya kurang tahu apakah masih jadi atau tidak. Nah, Nono Sampono ini yang kemudian juga mengakui bahwa tidak ada alas hak yang dimiliki oleh PT Mandiri Bangun Makmur untuk membangun kawasan industri properti di atas tanah milik Sumita Chandra dengan SHM nomor 5 Lemo. Artinya apa? Sesuai dengan keterangan Arsin Lukman, Dr. Arsin Lukman, ya, ahli perdata dan ahli pertanahan Universitas Indonesia, ini adalah penguasaan fisik tanah secara ilegal, okupasi ilegal. Harusnya kan yang dituntut oleh negara, di mana polisi dan jaksa kan wakil negara, adalah entitas yang mengokupasi tanah SHM milik ya keluarga Sumita Chandra secara ilegal. MBM. Nah, kenapa kami selalu kaitkan kenapa kami selalu kaitkan ya dengan Aguan dan Anthony Salim? Karena proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini pemegang sahamnya adalah
Aguan dan Antoni Salim. Jadi kita tidak mau hanya mempersoalkan orang lapangan. Karena benefit daripada proyek ini pada akhirnya kan pemegang kantor mereka. Betul. Dan di Tangerang ini ya, di Kabupaten Tangerang itu banyak sekali konflik pertanahan dengan PIK 2, tetapi modus operandinya berkonflik menggunakan nama-nama orang lain. Ahli waris dari si fulan lah, si fulana, mereka bertarung di pengadilan. Tapi ujung-ujungnya tanah itu kemana? Jadi asas industri properti PIK 2. Karena itu saya mau mengingatkan kepada Nono Sampono. Pak Nono Sampono kan sudah tua, apalagi muslim sama dengan saya. Kita setiap muslim itu ingin agar akhir daripada kehidupan kita itu adalah husnul khotimah, penghujung yang baik. Karena itu berhentilah untuk melayani kepentingan aguan oligarki. Sudah tahu semua kok rakyat itu siapa yang jahat di proyek PIK 2. Dan kalau hari ini Charlie Chandra dituntut 5 tahun, ada peran saudara Nono Sampono di sana. Karena laporannya itu berasal dari PT MBM, di mana PT MBM, PT Mandiri Bangun Makmur, direkturnya adalah Nono Sampono. Dan saudara Nono Sampono ini banyak menjadi direktur-direktur dari sebuah perusahaan yang ada di PIK 2. Gitu. Karena memang mereka bikin holding gitu. Ya. Ada yang membebaskan lahan. Bisakah saya katakan bahwa Mas Charlie Chandra ini hanya satu dari sekian banyak orang yang dikriminalisasi? Banyak sekali. Yang diambil kan tidak? Bedanya ada yang lemah, akhirnya menerima begitu saja. Ada yang punya kekuatan, tapi juga tak berdaya, ya sudah. Ada lagi taking benefit tadi, ya sudahlah. Karena saya setuju melawan pada hari ini untuk mempertahankan hak. Dulu kan dianggap sebuah pahlawanan ya. Betul. Hari ini mungkin bisa dianggap nggak rasional. Ngapain sih ngelawan? Toh akhirnya kalah. Nah ini yang saya tertarik untuk membela Charlie Chandra itu adalah sikap batin dan sikap aktual dari dirinya yang tetap teguh mempertahankan hak dan juga kehormatan keluarganya, bahkan amanah dari almarhum. Saya pernah ngingetin sama Pak Sumita ini. Iya, Pak Sumita. Saya pernah ngingetin Charlie. Satu ketika kan saya ketemu Charlie di rumahnya Pak Sedidu. Saya bilang begini, Pak Charlie, berani tidak kalau masih ragu-ragu nggak usah saja. Saya teringat falsafah ungkapan Jawa ya. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wadi-wadi. Kalau berani ya berani. Kalau takut nggak usah pura-pura berani. Kalau berani nggak usah ada rasa takut lagi. Kami berpisah saat itu. Berpisah, saya pikir dia akan mengambil pilihan untuk tidak ikut bersuara lagi. Ternyata dia mengambil pilihan berani dan tahu resikonya hari ini yang dihadapi. Apa keberanian dia? Dia mengungkapkan kezaliman yang dia rasakan kepada publik di sejumlah podcast. Banyak podcast yang dilakukan. Dan ikut mengadvokasi waktu itu Pak Sedido yang sedang dikriminalisasi juga dengan PIK 2 juga. Modusnya menggunakan tangan apa? Maskota Surtawijaya. Apa covernya? ABSI, Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia. Yang sekarang Maskota dan Surtawijaya udah hilang. Walau akhirnya Arsin Kades Kohot yang pagar laut itu dibebaskan. Makanya kemarin masuk dalam materi pembelaan. Kenapa negara ya melepaskan Arsin Kades Kohot yang jelas-jelas memalsukan dokumen SHGB 263 SHGB di laut? Kenapa dilepas? Sementara ini nggak ada pemalsuannya, hanya formulir. Kalau ini udah SHGB. Dan kenapa juga negara melepaskan Agung Sedayu Group yang sudah diakui oleh Agung Sedayu Group dari 263 SHGB itu ada yang dikuasai oleh PT IAM Intan Agung Makmur dan PT Ciscaya Inti Sentosa. Dan itu semuanya perusahaannya aguan. Nah, timpang gitu loh. Jadi kalau ada yang menyatakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya dalam konteks kasus ini hukum tajam kepada Charlie Chandra dan keluarga, tapi tumpul terhadap aguan dan Antoni Salim. Gitu. Apakah label PSN, Proyek Strategis Nasional, itu Mas Tenggarai sebenarnya hanya untuk memberikan justifikasi dan kelapangan buat PIK ini melakukan aksi-aksi mereka? Iya kan, kalau kita rujuk keputusan PSN di era Joko Widodo itu kan Tropical Coastline itu kan hanya di atas lahan 1.755 hektar. Itu lahannya hanya sekitar di Kecamatan Kosambi. Ya. Tapi praktik aktualnya itu digunakan dalih legitimasi untuk membebaskan lahan di 9 kecamatan Kabupaten Tangerang dan bahkan ada 1 kecamatan di Kabupaten Serang, yakni Kecamatan Tanara. Dalihnya PSN. Dan saya mendapat pengakuan dari warga yang tanahnya tiba-tiba diuruk, mau panen, belum sempat panen, diuruk, bingung siapa yang nguruk, tanya ke lurah, ternyata oleh PIK 2 begitu. Apa mereka? Kenapa mereka nggak kemudian mau panen ya? Mau panen. Kenapa mereka mau tetap mempertahankan haknya? Nggak berani mempertahankan haknya. Salah satunya tadi dalih PSN. Pak, ini kan PSN, milik negara. Kalau kami nggak ngelawak, kami nggak lepaskan, toh akhirnya kalah juga dengan negara. Ya sudah Pak. 30.000, 50.000, bahkan sesuatu yang hendak dipanen, hasil jerih payah, hasil keringat juga langsung di sungai saja 3 km diuruk hanya dengan tujuan untuk mematikan tambak-tambak sehingga mau nggak mau tambak itu dilepas.
Walau belakangan sungai itu dibongkar lagi karena kita ributkan terus. Ada ombudsman datang, akhirnya dibuka itu sungai itu. Tapi 3 kilometer sebelumnya diuruk. Oke. Ibu Elis, saya ingin bertanya pada Ibu ya. Bapak kan sudah berapa lama ditahan? Hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan. Oh ya malah 3 bulan ya malah ya, hampir 3 Tanggal bulan. 19 ini 3 bulan. 3 bulan ya. Kalau saya lihat ini Ibu, kelihatannya anak-anak Ibu juga belum seperti saya ya, ada yang sudah selesai kuliah gitu. Oh enggak, iya, masih kecil mereka. Masih kecil. Bahkan mereka juga belum tahu apa yang terjadi dengan ayahnya. Jadi kita, ya aku masih bohongin sebenarnya. Ibu bohongin apa ke mereka? Ya, saya mohon maaf, saya mengatakan bohong ini dengan ini juga ya. Ya karena aku bohong juga. Aku nggak enak. Maksudnya hati ini juga sakit ya. Bilangin, ayah setiap kali ditanya, Dedi kemana? Dedi kerja di luar kota, belum bisa pulang. Jadi kerja berapa hari lagi pulang? Aku bilang, ya Dedi kerjaan kalau dia udah selesai dia pasti pulang gitu. Ya. Ini anak keberapa dan berapa usianya? Yang gede 9 tahun ini baru melewati belum melewati ulang tahunnya yang ke-9. Yang paling kecil itu 4,5 tahun di kelas TK 1. Mereka dua-duanya bertanya. Dua-duanya bertanya. Bahkan yang kecil juga dia justru dengan polosnya. Jadi kerjanya berapa hari lagi gitu loh pulang. Ya aku aku selalu bilang jadi kalau misalnya kerjaannya udah selesai dia akan pulang gitu loh. Kita ini gitu. Maksudnya kita doain aja, maksudnya jadi kerjaannya cepat selesai, dia bisa cepat lagi pulang dengan kita, berkumpul lagi dengan kita gitu. Seberapa sering mereka bertanya kedua anak ini, yang satu masih TK, yang satu baru 9 tahun? Waktu pertama penangkapan itu anak saya yang paling gede itu yang paling sering bertanya, karena selama ini jadinya kalau misalnya mau kemana pun dia pasti pamitan dulu dengan anak-anaknya. Tapi kali ini kan waktu pas penangkapan itu sebenarnya anak-anak juga tahu, maksudnya mereka nggak ngerti tapi mereka lihat banyak orang yang berkumpul di depan rumah kita gitu. Dan pada hari Senin pas mereka mau berangkat sekolah, mereka melihat ada mobil polisi di depan rumah kita. Anak aku yang paling kecil dia bertanya, "Mami, kenapa ada police car di depan rumah kita?" Gitu. Ya aku nggak bisa menjawab. Aku mau cuma jawab apa ya? Aku nggak bisa menjawab apa-apa gitu. Aku cuman ya Mami nggak tahu gitu. Dan pada saat penangkapan malam itu anak aku, kita pas pulang karena mereka les, mereka pulang, mereka melihat itu orang-orang berkumpul banyak sekali di depan rumah kita. Dan sejak hari malam itu dedinya udah pergi, maksudnya dedinya pergi dan nggak bisa kontak dengan dedinya gitu. Dan itu yang menjadi tanda tanya buat anak aku yang paling gede, karena dia yang paling dekat dengan dedinya itu gitu. Anak ibu yang paling besar ini, yang 9 tahun itu sudah pegang handphone. Pernah menghubungi ayahnya? Nggak bisa, karena kan memang nggak bisa dihubungin ayahnya gitu. Tapi jadi, dia pernah mencoba? Benar mencoba. Dan ternyata waktu dia teleponnya itu aku yang pegang gitu loh. Dan dia mencoba, dia pakai handphonenya si mbak aku ya, untuk WhatsApp ke nomor handphonenya si dadinya. Tapi ternyata dia, teleponnya dadi kok Mami yang pegang gitu loh. Itu kelihatan banget dia kecewa. Kok handphonenya ada di aku gitu loh. Pernah nggak yang 9 tahun ini bertanya sesuatu yang agak menohok ibu misalnya? Mungkin tidak mengatakan ibu berbohong, tapi sempat mempertanyakan nggak? Karena bagaimanapun kan 3 bulan ya. Udah hampir 3 bulan. Iya. Dia percaya
bahwa dadinya itu kerja di luar. Pernah sekali dia pulang dari sekolah, dia tanya, Mami, teman Koko ada yang lihat Daddy di YouTube. Jadi sering ini ya, banyak video ya gitu, dan itu membangun rasa penasaran dia ya. Akhirnya dia pernah sekali dia search ke YouTube dengan cari nama Charlie Chandra, dan itu keluar ada video yang penangkapan yang ini yang si Charlie pakai baju tahanan oranye. Jadi kenapa pakai baju begitu gitu loh? Jadi kriminal. Hati aku sakit sekali ya mendengar dia bertanya kayak begitu. Aku bilang no, enggak. Daddy itu bikin video aja gitu loh. Daddy suka bikin video gitu. Itu kelihatan cukup ini ya, Bu. Cukup membuat anak ibu, laki perempuan? Laki. Anak yang laki ini kelihatan cukup dengan itu, atau hanya menenggang ibu sehingga tidak bertanya lebih jauh? Aku rasa dia juga ini ya. Dia tahu mungkin ya sebetulnya. Ibu yakin mungkin, dia tahu sebetulnya. Mungkin dia juga menutup perasaan itu ya, untuk mencari tahu lebih banyak mengenai ayahnya ya. Dan dia percaya dadinya itu bikin video. Dadinya itu suka bikin video gitu. Dan dia udah stop sampai sana gitu. Kalau yang kedua yang masih TK ini? Kalau yang kedua itu cewek, anak saya yang cewek. Kalau kedua dia lebih cuek. Jadi ya paling tanya sekali-sekali. Dan yang paling kecil yang tadinya dia cuman tidak peduli, tidak ini, yang dia selalu happy di setiap saat, dia juga merasa ada aneh gitu. Kenapa dadinya masih belum pulang-pulang ya? Ini yang ketiga? Yang paling kecil. Berapa usianya? 4,5. Ada perubahan nggak dari ketiga putra-putri ibu ini? Yang 9 tahun, yang masih TK, yang 4,5 tahun? Mungkin tidak lewat verbal, lewat kata-kata, tapi ada nggak perubahan mereka sehari-hari? Buat sementara ini tidak ya, karena aku masih belum berani kan ngomong apa yang terjadi dengan bapaknya. Jadi mereka selalu, yang ada di mereka itu adalah harapan dadinya itu akan pulang gitu loh, akan pulang secepatnya gitu, dan berkumpul lagi dan bermain dan mengajak mereka pergi ya kan. Nah mereka percaya Daddy kerja, jadi dalam benaknya itu karena dadinya kerja, jadi mereka juga tidak akan ributin gitu loh, dadinya kenapa belum pulang gitu, karena yang mereka tahu itu dadinya kerja gitu. Seberapa kedekatan antara Pak Charlie ini dengan putra-putri ibu? Ya, jadi anak saya yang lebih dekat itu anak yang paling gede ya. Yang 9 tahun? Yang 9 tahun, yang dia udah lebih mengerti ya. Jadi dia kalau setiap malam, dia tidur, dia pasti harus dadinya temenin. Iya. Ditemanin sampai tidur ya? Iya, ditemanin sampai tidur, dan ayahnya segimana dia sibuk, segimana dia sibuk pun dia pasti temenin anaknya sampai dia tidur lagi, baru dia lanjut lagi kerjaannya gitu. 3 bulan ini kan itu tidak bisa dilakukan. Iya. Apa yang terjadi dengan anak yang paling besar ini? Di malam-malam dia berdoa. Dia berdoa. Aku bisa lihat dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar dadinya bisa pulang lagi dan berkumpul dengan mereka. Soal doa. Soal doa ya, satu lagi. Dia pernah bertanya, Mami, kenapa apa yang Koko doakan, kenapa nggak langsung terjadi? Itu yang dia tanyakan. Dia tanyakan kepada saya. Kenapa apa yang dia minta, kenapa nggak langsung, kenapa nggak Tuhan kabulkan? Iya, kenapa nggak Tuhan nggak kasih? Itu yang dia tanyakan, tapi dia tidak spesifik mengatakan
apa isi doanya. Cuma dia pernah menanyakan itu. Oke. Mas Azin, saya harus bertanya lagi ke Mas Azin. Dalam persidangan, kan terakhir beberapa waktu yang lalu Mas Charlie itu dituntut di 4 tahun penjara untuk persoalan ini. Mungkin bukan cuma itu, tapi saya ingin mendengar penjelasan dari Mas selaku kuasa hukum, apa saja dalam persidangan yang kemudian muncul dan terlihat kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. Ya. Pertama nih, maaf nih, sebenarnya seorang advokat itu kan secara hukum tidak boleh diidentikan dengan klien. Ya. Tapi saya sendiri itu kalau membela orang yang dalam musibah hukum dizolimi itu jadi terbawa perasaan atau baper mungkin bahasanya. Saya selalu membayangkan jika itu terjadi pada saya. Misal tadi soal cerita tentang anak, kan Sebagian cerita si ibu ini hampir sama dengan kita kan dulu punya anak saya. Lah ya, kita Saya kan pernah punya, masuk juga, Bu. iya kan? Kita punya anak dan kita kan punya kedekatan dengan anak. Iya. Lalu kezaliman itu memisahkan kita dengan anak, kan akhirnya kita terbawa. Oh, rasa itu kan kita bisa mengukur lah, Iya. walaupun tidak akan sama persis dengan Betul. yang beliau rasakan langsung begitu. Betul. Itu yang kemudian membawa saya pada sikap batin yang nggak bisa memisahkan identifikasi ini perkara klien bukan perkara saya. Jadi ya baper. Iya. Walaupun kalau secara hukum kan lawyer tidak boleh diidentikan dengan klien. Kalau katakanlah ya kliennya pembunuh, ya lawyernya bukan pembunuh kan. Iya. Nah, balik ke pertanyaan tadi, sebenarnya sejak awal jaksa itu tidak pede saat menuntut 5 tahun. Karena saat membacakan dakwaan itu berapi-api, begitu membacakan tuntutan udah kayak gagahan. Tapi yang bikin sakit hati di ujungnya 5 tahun. Baca males-males, suara rendah. Biasanya kalau waktu dakwaan yang awal kan dakwaan itu suaranya kenceng itu jaksa bacain dakwaan. Tapi giliran tuntutan pelan. Tapi di ujungnya menuntut saudara terdakwa Charlie Chandra dengan pidana penjara 5 tahun. Kaget saya. Kenapa? Justru unsur-unsur pidananya itu terbantahkan dalam fakta persidangan, tetapi fakta-fakta persidangan yang menjauhkan unsur pidana atau menghapuskan unsur pidana sengaja tidak diadopsi oleh jaksa dalam tuntutannya. Dan ada yang diadopsi seolah-olah itu dari ahli yang kita hadirkan, tapi cheating, curang. Misalnya jaksa kemudian mengutip bahwa telah terjadi pembatalan SHM itu oleh BPN Kanwil Banten, dan itu memang kewenangannya, sehingga itu sudah sah. Padahal yang dikutip dari Dr. Arsin Lukman, FX Arsin Lukman, Ahli tanah itu hukum tanah? ahli ya, hukum tanah dan juga hukum perdata dari UI itu lengkapnya nggak begitu. Jadi cheating hanya ngambil satu cuplikan untuk kepentingan tuntutan. Jadi lengkapnya begini. Pertanyaannya kan waktu fakta persidangan, siapa yang berwenang untuk membatalkan SHM? Ada 2. Pertama, badan atau pejabat yang menerbitkan. Yang kedua, putusan pengadilan. Pengadilan apa? Bukan perdata, bukan pidana, tapi PT-UN. Badan itu siapa? Badan kalau di SHM ya berarti yang kewenangan di atasnya berarti Kanwil. Apa dasarnya? Ada cacat administratif. Apa batasannya? Kalau SHM itu masih di bawah 5 tahun, maka kewenangan BPN untuk mengoreksi produknya yang keliru. Lah ini kan sudah 35 tahun, berarti nggak kewenangan BPN. Jadi nggak bisa dikutip pendapat tadi untuk melegitimasi tindakan BPN Kanwil Banten yang tiba-tiba ya mencabut status SHM. Dan lucunya yang dibatalkan itu bukan SHM-nya, ya, ini bermain pula. Dan itu yang menurut ahli tadi ya, Dr. Arsin Lukman SHMKM itu tak lazim, bahkan dia mengatakan ya ini keputusan dari BPN dianggap tidak ada. Kenapa? Yang dibatalkan itu bukan SHM-nya, tapi peralihan hak dari AJB-nya. Padahal AJB ini tidak pernah dibuktikan oleh pengadilan tidak sah. Ini kan AJB produk notaris, kalau mau batalkan harus lewat pengadilan, walaupun bukan pengadilan PT-UN, kalau notaris lewat pengadilan negeri gitu. Jadi ketika dinyatakan bahwa peralihan haknya ini batal, seolah-olah SHM-nya batal juga. Harusnya fokus daripada SHM itu bukan pembatalan proses prosedur peralihan, tapi SHM-nya itu sendiri. Kan ujung peralihan yang tidak sah kan berarti SHM-nya batal juga. Tapi SHM-nya tidak dibatalkan, yang dibatalkan peralihan tadi. Nah, tiba-tiba sekarang di atas tanah itu muncul SHGB yang dikuasai oleh Agung Sedayu Group. Berarti ketahuan motifnya mencabut SHM dalam rangka untuk melayani oligarki untuk menerbitkan SHGB di atas lahan yang dirampas tadi. Jahat sekali BPN. Saya setuju kalau kan viral nih ya, mafia tanah itu sarangnya. Saya tegaskan memang mafia tanah itu sarangnya di BPN. Tobat ya Anda yang jadi pejabat BPN, terlalu banyak Anda zalim merampas tanah rakyat, melayani kepentingan oligarki. Nah, itu sudah terjadi gitu. Sama persis misalkan SHGB 263 SHGB di laut. Siapa yang melakukan? BPN.
Nggak mungkin BPN itu nggak tahu itu laut yang diukur. Yang diterbitkan itu laut. Nggak mungkin. Karena itu Pak Prabowo Subianto. Kalau sebelumnya, oke lah kita hopeless pada saudara Joko Widodo. Presiden kali ini Pak Prabowo Subianto, tolong benahi hukum kita. Jangan lagi aparat penegak hukum itu menjadi alat oligarki untuk zolim kepada rakyat kecil gitu. Kalau sebelumnya, Kang Darmawan, narasi kezaliman oligarki itu kan hanya kita baca di novel, mungkin di buku atau cerita-cerita. Sekarang kita lihat di depan mata ya. Di depan mata saya ngalami sendiri. Bahkan saya termasuk terdampak. Nah, bahkan saya pernah dikeroyok preman-preman saat membela orang-orang Banten dari PIK 2 ke Zalum PIK 2. Dikeroyok saya. Ketika jaksa membacakan, Mas mendeskripsikan dengan suara lemah, pelan dan sebagainya. Apa sebetulnya pembacaan Mas terhadap jaksa ini? Jadi dengan ya, kondisi itu. Saya ingat cerita-cerita terdahulu. Sebenarnya, ya secara fitrah nggak ada manusia itu yang mau disebut zalim. Hatta dia orang yang melakukan zalim itu tetap saja inginnya disebut orang yang adil, yang baik gitu. Dan ketika mau melakukan kezaliman itu tidak mungkin dia melakukan otoritas, pasti cari legitimasi. Contoh lah, bagaimana Ibrahim di persekusi tetap dengan dasarnya putusan, walaupun putusannya itu nggak ada bukti, nggak ada saksi. Ditanya siapa yang ngerusak yang lain, kan nggak ada bukti. Coba tanya aja tuh yang paling gede, kan nggak? Sama juga Yusuf saat di penjara lewat suatu pengadilan kan ditanya saksi ahli. Saksi ahli katakan begini, kalau yang koyak itu bagian depan, Yusuf yang salah. Tapi kalau yang koyak belakang, Yusuf nggak salah. Kan yang koyak belakang, tetap aja dilegitimasi dengan putusan. Hari ini saya lihat jaksa pun tetap saja sikap batinnya sebenarnya dia tahu dia keliru. Makanya nada suaranya merendah. Nah, makanya saya melihat sekarang yang kita harapkan tinggal hakim. Karena itu mudah-mudahan kalau ada majelis hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, kami mohon sekali yang mulia. Karena hari ini ya yang bisa menyelamatkan hukum kita dalam konteks kasus Charlie Chandra tinggal majelis hakim. Kalau majelis hakim melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan jaksa, berarti melegitimasi kezaliman. Tetapi saya punya keyakinan majelis hakim saat memimpin sidang sampai akhir itu prosesnya begitu adil, seluruh atensi kita diapresiasi lah ya. Bahkan sidang diminta terbuka, silahkan merekam tanpa ada hambatan apapun. Mudah-mudahan ini juga menjadi indikasi akan ada putusan yang adil yang diberikan oleh majelis hakim kepada Charlie Chandra. Dan putusan itu ingat, bukan hanya untuk Charlie Chandra, tapi bagi keluarganya. Putusan yang akan mengembalikan Charlie Chandra dengan Christopher, anaknya yang umur 9 tahun. Putusan yang akan membuat seorang ayah bisa ya kembali menidurkan anaknya jelang tidurnya. Putusan yang akan mengembalikan seorang istri kembali bisa berkhidmat kepada suaminya. Putusan yang akan memberikan harapan bagi seluruh rakyat. Setidaknya dalam kasus ini kita bangsa Indonesia masih punya harapan. Negeri ini masih bisa dibenahi. Ada beberapa putusan pengadilan yang sesungguhnya katakan saja menguatkan sisi-sisi kepemilikan Pak Charlie ini. Apakah dalam sidang kelihatan itu diapresiasi atau bukan diapresiasi ya? Muncul atau termunculkan? Muncul di dalam fakta persidangan ada putusan perdata yang sebenarnya mendelegitimasi alasan daripada peralihan hak itu tidak sah karena dianggap ada cap jempol yang dipalsukan. Walaupun itu kan terkait AJB, tidak berkaitan dengan sertifikatnya yang tadi, peralihannya yang tadi. Sudah ada putusan perdata yang menyatakan bahwa proses itu dikesampingkan karena apa? Suwita Chandra ditegaskan dalam pertimbangannya adalah pembeli beritikat baik. Pembeli beritikat baik itu harus dilindungi oleh undang-undang begitu. Tapi dalam konteks tuntutan jaksa dikesampingkan. Tidak pernah sekalipun muncul putusan perdata ini sebagai pertimbangan jaksa untuk menuntut. Misalnya ya, kalau katakanlah minimal ya hal-hal yang meringankan karena ada putusan perdata itu pun nggak muncul. Hal-hal yang meringankan cuma apa coba? Karena belum pernah di penjara. Itu doang. Ya, itu kan ya formalitas gitu. Tapi ya kita tinggal majelis hakim. Kalau jaksa tugasnya menuntut, mungkin kalau itu diambil jadi dia tidak bisa menuntut 5 tahun, maka dikesampingkan. Tapi ya kita harapkan dari hakim bisa lah. Ibu, saya mengganggu Ibu lagi nih, Bu. Ketika Ibu tahu bahwa suami Ibu dituntut 5 tahun penjara, dan ini akan menambah waktu tidak bertemunya anak-anak Ibu, apa yang Ibu rasakan? Hancur ya hati ini. Dan harapan yang tadinya selama persidangan masih ada harapan itu rasanya jadi kayak luntur gitu loh, jatuh semuanya. Karena
dengan tuntutan 5 tahun, aku juga bertanya-tanya, apakah hakim bisa membebaskan suami saya? Atau dia harus menjalankan seberapa persen dari itu? Aku nggak ngerti. Tapi harapan bebas itu jadi lebih jauh gitu ya, Bu? Iya. Apakah benar? Aku bertanya ke siapapun, aku bertanya apakah benar itu berlaku hukumnya itu kayak begitu. Tapi yang tidak ada jawaban yang pasti ya. Yang aku selalu dapat itu ya berdoa, berharap ada mujizat, berharap ada miracle yang datang. Dan harapan itu apa yang Ibu selalu angkat, panjatkan kepada Yang Maha Adil, Yang Maha Kuasa? Doa seperti apa, kalau boleh kami tahu? Suami aku sehat-sehat, yang penting ya. Yang penting itu sehat. Keadilan itu datang. Dan aku berharap suami saya bisa segera pulang. Kalau bisa hari ini juga aku pengen dia pulang. Berkumpul lagi dengan kita. Tapi yang aku harus tunggu itu adalah sabar kan. Selama ini, selain bersandar pada doa, adakah orang atau lembaga yang Ibu bisa menyandarkan atau paling tidak jadi tempat curahan hati Ibu? Tidak ada ya. Orang tua misalnya, atau orang tua Ibu, Pak Charlie atau siapa? Itu datang dari Charlie sendiri, suami saya. Selama ini dialah yang menguatkan saya sebenarnya. Dia yang selalu berpikiran optimis bahwa kebenaran, keadilan itu masih ada. Dan dialah yang memberikan aku harapan bahwa dia yang meyakinkan saya bahwa harapan itu masih ada, keyakinan itu ada. Dan hakim yang ada di pengadilan ini masih netral gitu. Itu yang selalu dia meyakinkan saya. Dan itu yang bikin saya kuat dan sabar untuk menjalankan ini semua. Ketika tuntutan 5 tahun itu datang, dan Ibu kemudian, seperti tadi Ibu katakan pada kami, Ibu sempat down. Pernahkah saat itu Ibu meraih anak-anak, bercerita pada mereka, atau paling tidak melakukan apa bersama mereka, meneguhkan hati mereka, atau gimana? Tidak. Yang ini aku harus hadapin ini dengan apa? Hadapin ini sendiri ya. Karena aku juga yang aku bisa ini adalah curhat ke suami saya sendiri. Karena dia yang bisa meyakinkan saya kalau ini semua akan baik-baik saja. Seberapa sering Ibu diberi kesempatan untuk menjumpai suami di tahanan? Iya, ini sekarang ini selama persidangan saya bisa berjumpa dengan dia dan bisa makan bareng, makan siang itu memberikan waktu yang banyak ya untuk saya bisa bertemu, bisa ngobrol dengan dia. Dan anak-anak tidak dibawa ya Bu ya, karena tidak. Jadi Karena mereka sama sekali belum pernah. Ya? Belum. Karena aku sebenarnya masih ada harapan. Aku masih berharap. Aku tidak perlu bercerita hal beginian kepada anak-anak ya. Dan karena dengan setelah selesai persidangan, aku berharap suami saya bisa segera pulang sehingga aku tidak perlu menceritakan hal ini kepada anak-anak. Itu yang saya harapkan, dan itu yang masih saya harapkan sampai sekarang. Dengan misalnya tuntutan 5 tahun, kemudian anak-anak juga sudah 3 bulan tidak bertemu dengan bapaknya, adakah sempat terpikir untuk membawa anak-anak sama-sama makan siang? Tidak, karena menurut aku susah, maksudnya aku harus gimana menjelaskannya gitu. Okay. Di satu sisi aku percaya suami aku tidak melakukan kesalahan, dia bukan orang jahat, dia bukan penjahat gitu loh, ya kan. Tapi kenyataannya dia ada di dalam sana, dia harus memakai rompi tahanan, dia harus tangannya diborgol. Itu membuat setiap kali aku melihat itu miris ya hati ini ya. Diborgol ketika mau ke pengadilan mungkin. Iya. Itu
Itu sangat miris, itu sangat menyakitkan aku melihat itu. Dan aku tidak pengen anak-anak aku melihat itu. Karena itu akan menghancurkan hati mereka. Bagaimana pandangan mereka kepada ayah yang mereka cintai, yang mereka idolakan, yang mereka sayangi. Tapi karena mereka masih belum ngerti apa itu kriminal, apa itu penjahat, maksudnya apa itu apa itu benar dan salah gitu. Gimana aku menjelaskannya? Ayah kamu tidak bersalah, ayah kamu bukan penjahat, tapi kenapa dia harus begitu gitu, harus mengalami ini semua? Bagaimana aku harus menjelaskannya? Di negara ini perlu ada hukum, perlu ada polisi. Anak aku bercita-cita menjadi polisi, dia mau jadi policeman. Tapi kenyataannya, jadinya aku harus bilang apa? Yang ada di benaknya mereka itu ada polisi menangkap penjahat. Jadinya bukan penjahat. Kenapa harus begitu? Adakah harapan ibu tentang keadilan? Kalau misalnya harapan itu masih ada, apa yang ibu harapkan atau ibu bisa sampaikan? Pertama ke hakim yang menghadiri, kemudian pada presiden kita yang kemarin kan baru saja memberikan abolisi dan amnesti demi keadilan. Aku tahu diri juga ya Pak. Kita itu bukan orang gede, bukan siapa-siapa. Abolisi itu juga bukan sesuatu yang bisa dikasih ke sembarangan orang. Aku mengerti itu sebagai presiden, sebagai Pak Prabowo tidak mudah menjalankan ini semua. Aku mengerti itu. Tapi aku tidak ingin, aku hanya ingin ada keadilan buat Charlie, buat keluarga ini. Kembalikan dia pada keluarga ini. Dia bukan penjahat. Jangan memperlakukan dia seperti itu. Buat saya itu kejamnya. Adakah orang-orang yang sebelumnya tidak ibu kenal, kemudian ketika peristiwa ini terjadi, mereka membantu ibu dan kemudian sedikit banyak menjadi penguat ibu? Iya, para ibu-ibu ARM. Mereka ARM? Ibu Menu Ulan dari iya. Aliansi Rakyat Menggugat, aktivis-aktivis yang selalu hadir mengawal sidang Charlie Chandra. Iya, mereka benar-benar menyemangati aku ya, temenin aku. Itu sesuatu yang terima kasih itu tidak cukup untuk tidak cukup ya. Pada saat aku berada di titik yang paling bawah, ada mereka yang selalu menemani, yang tidak pernah absen untuk datang ke persidangan. Setiap persidangan mereka jauh-jauh naik kereta hanya untuk menghadiri persidangan, hanya untuk mendukung secara moral. Itu bagi sesuatu itu, yang itu sesuatu banget buat saya. Terima kasih ini tidak bisa dari mulut doang, tapi dari hati yang paling dalam. Ya, terus para Pak Kozin, para pengacara yang sudah bersama-sama kita memperjuangkan ini ya semuanya. Itu dan keadaan kita, aku tidak bisa memberi apapun gitu. Di keadaan kayak begitu, dan aku juga tidak bisa menawarkan balasan yang segimana gitu. Aku benar-benar bersyukur di saat keadaan kayak begitu masih banyak orang yang menolong, yang masih banyak orang yang yang memperhatikan kita, yang memberikan dukungan moral. Itu yang paling penting. Iya. Terima kasih, Bu. Mas Ujin. Ini kan tadi ada satu hal yang menarik ya. Si Ibu Elis ini bicara soal masa depan anak-anaknya.
Dan kemudian kita baru tahu hari ini bahwa salah seorang putra tertuanya itu bercita-cita menjadi polisi. Itu anak aku yang paling kecil. Oh, yang paling kecil. Yang masih 4 tahun itu bercita-cita jadi polisi. Saya kira ini artinya di kepala mereka kan polisi, aparat negara, aparat hukum itu masih sesuatu yang bersih. Sementara direalitaskan, sering kali kita menemukan hal yang berkebalikan dari itu. Apa yang kira-kira bisa Mas sampaikan agar generasi muda kita ini tidak kehilangan kepercayaan pada hal-hal baik, pada sesuatu yang sudah sangat lama kita yakini bahwa kebaikan itu selalu ada dan harus kita pegang. Ya, tapi sebelum kesana saya mau menyambung, saya rasanya perlu memberikan apresiasi ucapan terima kasih ya. Karena memang selain kami yang menjadi tim kuasa hukum di persidangan, itu memang ada sejumlah aktivis tokoh yang hadir membersamai. Dan di tim kami juga, ya alhamdulillah ada Pak Gora ya, dengan timnya Pak Gora and Partners, Fajar Gora gitu. Dan ada Pak Kufroni SHMH dari LPAP Muhammadiyah dan tim. Dan ada tokoh juga Pak Said Didu, ada Bang Refli Harun, ada nelayan yang dulu ramai dengan kabar pagar laut ya, Khalid Bigdar dan kawan-kawan tuh banyak sekali selalu ya membersamai dalam proses persidangan. Walau kadang-kadang ada uzur karena ada kegiatan, tapi mereka ini saling bergantian. Tapi khusus ibu-ibu ARM tadi memang selalu hadir terus, betul itu ibu selalu hadir. Dan memang kalau ibu-ibu kan bisa lebih dekat ya dengan Bu Elis ya, begitu. Itu yang kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga Allah SWT membalas yang lebih baik. Saya ingin bicara kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri, memang idealnya polisi itu seperti yang digambarkan oleh anak Pak Charlie Chandra yang kecil tadi. Dan kita memang ingin selalu begitu. Polisi penegak hukum, hanya penjahat yang ditangkap, polisi penegak keadilan, polisi pelindung, pengayom, yang melayani masyarakat, yang karena kebaikan itu setiap anak di negeri ini ingin sekali punya cita-cita untuk jadi polisi. Jangan hancurkan harapan dan cita-cita anak-anak di negeri ini untuk jadi polisi dengan keadaan, kondisi faktual yang ternyata kok banyak anomali. Kok polisi sekarang bukan lagi penegak hukum, bukan lagi penegak keadilan, bukan lagi pelayan masyarakat, tapi menjadi pelayan oligarki. Dalam kasus Charlie Chandra, saya ingin tegaskan, polisi sudah menjadi pelayan Aguan dan Antoni Salim. Tidak lagi melayani masyarakat, justru berbuat zalim dengan menjadi sapam oligarki, katakanlah demikian. Dan ini harus kita akhiri, Pak. Pak Prabowo juga sebagai, ya katakanlah, komandan tertinggi institusi kepolisian tetap presiden. Harus kita perbaiki, jangan sampai ada orang lagi nanti punya narasi begini, udah anak-anak jangan pernah jadi polisi lah. Banyak orang terzalimi, jangan pernah mau jadi polisi, jangan begitu. Kita ingin selalu ada bagian dari anak negeri ini yang bercita-cita menjadi polisi, karena memang polisi itu sesuatu yang baik begitu. Jangan kaburkan, apalagi hapus harapan masyarakat punya polisi yang baik. Dan melalui putusan pengadilan ini saya harapkan majelis hakim bisa mengembalikan ya kondisi yang sebelumnya terzalimi menjadi balik lagi ke keadaan semula, walaupun banyak hal yang tidak bisa dikompensasi nih, pikiran, waktu, tenaga, tetapi semua ada hikmahnya lah. Sepanjang putusan itu bisa mengembalikan kepada kondisi semula, itu akan menjadi harapan besar. Saya pikir bukan hanya kepada keluarga Charlie Chandra, tapi kepada kita segenap rakyat Indonesia. Begitu. Terakhir saya ke Ibu ya. Ibu masih memendam harapan yang cukup untuk datangnya keadilan? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Wajin. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Sobat Madilog, keadilan yang dipasung demi kepentingan pemodal hanyalah bom waktu. Sejarah mengajarkan hak rakyat yang dirampas tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saatnya untuk ditagih dengan cara yang kadang tak lagi damai. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere, kata Martin Luther King Jr. Ketidakadilan di satu titik adalah ancaman bagi keadilan di seluruh negeri. Mafia sotanah hanya bisa berkuasa ketika hukum lumpuh dan nurani penguasa mati. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka membiarkan orang terpandang mencuri tanpa dihukum, tetapi menghukum berat orang kecil yang kadang juga tidak terbukti mencuri. Pesan ini melampaui agama. Hukum harus tegak, sama rata, atau ia akan runtuh bersama wibawa negara. Mari kita saling mengingatkan, negara bukan milik pemodal, dan hukum bukan dagangan yang bisa ditawar.
Jika bangsa ini ingin bertahan sebagai bangsa, ia harus berpihak pada yang lemah, melindungi hak yang sah, dan menutup rapat pintu bagi para mafia tanah. Karena di titik itulah Republik ini membuktikan bahwa rumah besar yang bernama Indonesia ini masih layak untuk disebut sebagai negara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.